Hei Bapak. So, seperti yang dijanjiin, aku bakalan ngomongin tentang caranya dapetin beasiswa untuk studi di luar negeri. Dan tapi khususnya untuk cuma di Hungary aja. Jadi, pertama-tama itu, aku cuma bilang kalau aku tuh nggak kuliah di sini. Aku belum kuliah, aku tuh masih SMA. Karena waktu aku pindah ke sini, aku harus ngulang lagi SMA aku karena bahasanya kita tuh beda gitu kan. Dan waktu aku pindah ke sini, aku juga belum lulus SMA, jadi aku disuruh ngulang lagi dari SMA paling awal gitu kan. Jadi di sini tuh SMA tuh 5 tahun. 3 tahun itu aku di sekolah Hungarian pakai bahasa Hungary gitu-gitu. Cuman karena aku kesusahan banget, terus aku nemu belajar pakai bahasa Inggris namanya IB. Nah, terus aku ikut program IB itu. Di sini itu kayak karena pendidikan itu harus gratis, jadi aku dapat gratis gitu, kayak dapat beasiswa gitulah. Enggak beasiswa sih, cuman kayak cuma boleh 15 orang doang yang ikut IB ini, terus kayak aku ikut ujian sih beasiswa semacam kayak gitu. Tapi ya gitulah. Jadi pertama yang pengen aku ngomongin itu, kalian tuh harus cari beasiswa yang kalian kepengen gitu loh. Kayak beasiswa itu bisa aja kayak kalian cuma buat exchange doang, kayak jangka waktunya itu kalian mau berapa lama, bisa kayak 1 tahun atau sampai selesai programnya, sampai kalian dapet diploma gitu-gitu. Karena bisa juga kayak cuma 1 semester, 2 semester buat beasiswa buat kesini, buat kayak cuma exchange doang gitu kan. Tapi biasanya kalau exchange itu bayar, biasanya bayar, jarang yang dapet beasiswa kayak gitu. Setahu aku tuh kebanyakan bayar kalau exchange, tapi bisa dapet beasiswa setahu aku. Kebanyakan tuh beasiswa tuh di sini buat S2 dan S3. S1 tuh sedikit banget di sini. Jadi di sini tuh semuanya kebanyakan S2. Kenapa? Karena S1 itu bahasanya harus bahasa Hungary. Sedikit guru yang ngajar pakai bahasa Inggris kayaknya sih gitu. Cuman ya gitulah, dan jurusannya juga cuma sedikit doang. Kalian tuh harus set goals kalian gitu loh. Jadi kalian tuh harus tahu jurusan kalian tuh, kalian mau jurusan apa, terutama untuk yang S2 dan S3. Terus kalian passionnya di mana, terus apa benefit dari jurusan kamu, bisa pakai itu untuk di masa depan untuk apa gitu kan. Kalian juga harus cari kayak pilih negara yang tepat gitu loh, karena kalian harus tahu language-nya, culture-nya. Menurut kalian culture-nya terlalu bertolak belakang sama Indo, kayak misalkan Europe gitu kan, ada yang terlalu terbuka gitu loh, sangat bertolak belakang sama Indo, yang beda sama prinsip kalian. Terus kalian juga kayak harus mastiin kalian tahu tentang mata uang dari negara itu, karena nggak semua negara Europe pakai mata uang euro. Kayak contohnya di Hungary itu kita tuh pakainya foreign, jadi kita nggak pakai euro sama sekali. Terus kalian harus punya target untuk uni. Kalian harus research tentang uni itu, kayak misalkan peringkat uni di dunia. Di sini tuh uni mana yang peringkat di dunianya salah satu paling tinggi gitu loh. Peringkat uni di negara itu sendiri juga, kayak di Hungary itu ada beberapa yang masuk peringkat paling tingginya tuh di uni mana aja yang ada di Hungary, karena nggak di satu kota doang kan. Terus kalian juga harus pastiin untuk jurusan itu di universitas itu salah satu paling bagus atau enggak. Kayak contohnya di tempat aku tinggal itu University of Debrecen. Nah, University of Debrecen itu gak terlalu tinggi gitu kan rankingnya, tapi untuk jurusan kedokteran di sini tuh kayak salah satu paling bagus di Europe. Kalian juga research juga tentang kotanya. Kayak dulu aku waktu di Jakarta itu pas pindah ke sini kayak agak-agak shock juga, karena di sini kayak yang kosong, sepi, nggak terlalu banyak orang. Tapi di sini termasuk kota terbesar kedua di Hungary, tapi tetap aja buat orang Jakarta itu sepi banget. Nah, kalian harus kayak cari-cari aja tentang kayak gitu. Menurut kalian itu bakalan jadi masalah atau enggak buat kalian gitu kan. Untuk kuliah di Hungary itu ada beasiswa Stipendium Hungaricum Program. Itu nanti aku kasih link. Kalian bisa baca di situ, banyak banget ada linknya tentang studyinhungary.hu. Itu semua info yang kalian pengen tanyain ada di situ semua kok. Jadi benefitsnya itu dari stipendium ini fully funded, terus termasuk accommodation sama beasiswa kuliahnya. Cuman kalian gak dapet tiket kalian harus beli sendiri. Terus visa itu juga dapat gratis, visanya gratis, visa Schengen, karena Hungary itu masuk EU. Jadi kalian kalau mau keluar kalian bisa keliling Europe karena itu visanya Schengen kan. Terus kalian juga dapat asuransi kesehatan gratis. Dan banyak waktu itu ada yang nanya boleh sambil kerja atau enggak, dan boleh banget. Di sini tuh mereka ngebolehin kalian belajar sambil kerja. Banyak kok yang kayak gitu juga. Cuman kayak ada beberapa rules yang harus kalian turutin gitu loh, karena kan kalian foreigner. Jadi misalkan kayak ada batas waktu jam, kayak per minggu kalian cuma boleh kerja berapa jam gitu. Itu ada kayak di regulation EU-nya. Terus kalian harus stay di Hungary. Kalau kalian mau keluar dari negara yang lebih dari 30 hari, itu kalian harus kayak lapor gitu. Itu doang. Tapi itu benefitsnya. Terus preparation
preparation itu menurut aku kalian harus pertama itu mentalnya sih, karena mental preparation itu salah satu yang paling susah, yang kalian nggak tahu nanti kedepannya bakalan kayak gimana gitu kan. Kayak kalian harus jauh dari rumah, mungkin kalian gak punya siapa-siapa di sini, pokoknya itu harus benar-benar kalian pikirin matang-matang kalian siap atau enggak buat hidup sendiri. Terus kalian harus siapin paspor pastinya. Dan kalau menurut aku mending siapin dari agak jauh hari juga sih, supaya siapin aja paspor karena you never know gitu kan. Terus dokumen-dokumennya yang harus submit itu ada di website kayak CV, letter of recommendation, letter of motivation, paspor. Jadi gitu-gitu, kayak itu basic banget sih. Kalian nanti bisa cek, nanti aku kasih tulisan-tulisannya apa aja yang harus kalian submit. Kalian ini penting banget, ini kalian harus submit English proficiency exam gitu loh. Kayak kalian harus ngebuktiin kalau kalian tuh bisa pakai bahasa Inggris. Waktu itu banyak banget yang nanya ke aku, Kak harus bisa pakai bahasa Inggris gak sih? Terus kayak, kalau kalian nggak bisa pakai bahasa Inggris, kalian bakalan ngomong pakai bahasa apa di sini? Kecuali kalau kalian nggak bisa pakai bahasa Hungaria, mungkin silakan. Bahasa Inggris itu penting banget. Kalian harus banget wajib bisa bahasa Inggris. Dan bayangin aja kamu kalau nggak bisa bahasa Inggris, nanti kamu belajar pakai bahasa Inggrisnya kayak gimana kalau kamu ngomong aja nggak bisa. Benefit belajar di luar negeri tuh banyak. Jadi aku personal itu kayak experience-nya itu yang aku paling dapet sih. Kayak aku benar-benar nge-develop your character banget. Jadi dengan kalian bisa jauh dari rumah aja itu kayak ya udah hidup sendiri, jalanin semuanya sendiri. Ya pasti nanti di sini juga ada teman-teman, tapi kayak kalian harus bisa buat ambil keputusan sendiri gitu. Dari itu nge-develop your confidence, communication skills. Kayak misalkan tadinya kalian malu ngomong pakai bahasa Inggris, kalian pindah ke sini, aku jamin 100% bahasa Inggris kalian bakalan lancar banget. Kalau kalian, karena kalian harus keluar dari zona nyaman kalian gitu loh, supaya kalian ke-push buat akhirnya kayak you have to push your limit. Terus kayak ada cross cultural awareness itu yang kayak benar-benar ngena banget dari paling pertama. Kalian bisa belajar tentang culture baru, language baru. Kalian di sini setahu aku juga banyak banget yang buat kalian kalau pengen belajar bahasa Hungaria, kalian bisa banget belajar di sini. Dan aku nggak yakin kalian bisa belajar di tempat lain karena bahasa Hungaria itu kayak cuma dipakai di sini doang. Jadi kalian harus kesini kayaknya. Benefitsnya juga belajar di luar negeri itu kalian punya opportunities buat cari pekerjaan di luar gitu. Misalkan kalian lulus di sini, kalian juga nggak harus yang namanya kerja di sini. Kalian bisa aja kerja ke Jerman atau Belanda gitu-gitu, itu banyak banget yang kayak gitu. Bahkan banyak orang Hungaria yang ke sekolah di sini terus nanti lulusnya mereka kebanyakan kerjanya di UK. Nah, untuk biaya hidup itu relevant banget sih. Tergantung kalian tinggalnya di kota mana di sini. Kayak misalkan kalau kalian tinggal di ibu kota, ya otomatis semuanya lebih mahal. Sama aja kayak di Indo, di Jakarta itu semuanya lebih mahal daripada di kota-kota lain di Indonesia kan. Dan di sini tuh karena currency-nya pakai forint, bukan pakai euro, itu jadi nggak yang mahal-mahal banget. Kalau menurut aku, living cost aku di sini itu sama kayak living cost waktu di Jakarta. Bahkan tergantung ya, kalau di Jakarta misalkan kalian pergi-pergi mulu, ya berarti kalian lumayan boros duitnya di sini. Tapi buat hidup sehari-hari di Jakarta sama di sini tuh menurut aku nggak jauh beda sih. Karena di sini kan pakai forint. 1 euro itu kayak 300 forint kira-kira. Nah 300 forint tuh kira-kira 15.000. Itu benar-benar kayak aku buletin semuanya. Terus cost of living itu kalian dapat, kalau dapat beasiswa stipendium itu kalian dibayar untuk antara tinggal di asrama atau di flat kan. Kalian bisa share flat gitu. Banyak banget orang-orang Indo yang di sini pada share flat kan. Share flat itu kira-kira 40.000 forint. Dorm itu untuk di kota aku di Debrecen itu 30.000 buat university student. Tapi kayaknya kalau di Budapest mungkin lebih mahal. Aku nggak tahu itu, tapi kalian bisa cek itu di websitenya. Bisa di fontku itu. Terus 40.000 forint itu kira-kira 2 jutaan untuk asrama atau share flat kalian. Misalkan kalau kalian di sini get around with the kayak pakai bus, pakai tram gitu kan. Nah tiket di sini tuh pakainya tiket bulanan. Sama aja kayak di Indo ada MRT gitu-gitu, tapi di sini tuh lebih banyak gitu kan pilihannya juga. Nah di sini itu buat bulanan di kotaku itu 3.600 forint, kira-kira kayak 200 ribuan buat 1 bulan. Jadi nanti itu sistemnya kayak yaudah kamu beli itu di awal bulan, nanti akhir bulan kalian harus beli lagi. Jadi itu per bulanan. Itu yang kayak kira-kira per bulanan yang bakalan kalian keluarin. Ini kayak basicnya banget. Terus makanan basic food itu kan kalian dapat stipendium juga 40.000 forint juga. Jadi 2 juta juga. Nah 2 juta itu kalau menurut aku bisa aja sih kalian hidup dari 2 juta itu.
selama kalian bukan yang makan yang buji-buji gitu, kayaknya itu fine-fine aja. Adaptasi, kalau adaptasinya buat aku itu gimana ya, gak fair banget aku ngejelasinnya ke kalian karena kan papa aku orang Hungary, jadi secara tidak langsung aku udah tahu culture-nya Hungary itu, meskipun cuma sedikit tapi aku udah tahu ini tuh kayak gimana tuh kan. Jadi nanti aku bakalan tanya ke teman-teman aku semuanya tentang pengalamannya mereka, gimana caranya dapetin beasiswanya dan adaptasinya mereka itu kayak gimana pas mereka pindah ke sini, expectationsnya gitu-gitu, bahkan sistem perkuliahannya, karena aku jujur juga aku nggak ngerti sistem kuliah di sini tuh kayak gimana. Terus nanti juga aku mau tanya kayak kenapa pilih Hungary itu dan pros and cons kayak buat tinggal di sini dan belajar di sini.